Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu kafatal anam basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bidznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Saudaraku kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kita patut mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini kita masih diberi dua nikmat yang besar yang sering dilupakan oleh banyak orang, yakni nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Semoga dua nikmat ini betul-betul kita manfaatkan untuk meningkatkan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga selalu kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya mengajak diri saya dan umumnya saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan jalan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintahnya, dan kita juga berusaha semaksimal mungkin pula untuk menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 160 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, fala ghalibalakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa iyakdzulkum, dan jika Allah membiarkan kamu atau tidak menolong kamu, famang dalladzi yang surukum min ba'di, maka siapa yang akan menolong setelah itu? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Berangkat dari satu ayat ini, saudaraku, ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama adalah siapa orang-orang yang akan ditolong oleh Allah. Kemudian yang kedua tentunya sebaliknya, siapakah orang-orang yang tidak akan ditolong oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, akan saya sampaikan poin yang pertama, siapa yang akan ditolong oleh Allah. Cara singkat saya sampaikan, yang pertama yang akan ditolong oleh Allah, tentunya kalau ditolong oleh Allah mereka mendapatkan keberkahan hidup. Yang pertama adalah orang yang meminimalisir perselisihan yang bersifat berbantah-bantahan. Masih banyak di antara kita yang mempermasalahkan, memperselisihkan, bahkan menjadi pertikaian, pertengkaran gara-gara khilafiyah. Karena itu lewat mimbar ini sudah tidak waktunya lagi untuk berbantah-bantahan seperti itu.
Karena Allah mengingatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, wa la tanaza'u, dan jangan kalian berbantah-bantahan. Fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Nah, berbantah-bantahan yang mempermasalah tentang khilafiyah itu hanya akan menyebabkan apa? Hilang kekuatanmu dan menjadi gentar. Wasbiru, maka bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sering kita temukan ketika orang ini kita ajak apa ya istilahnya membahas satu ilmu pengetahuan. Ayo mas, satu contoh, saya pernah ngangkat satu permasalahan namanya ziarah kubur. Itu ada yang sunnah, ada yang wajib, bahkan ada yang haram. Ternyata orang ini melintir, katanya saya mengharamkan ziarah kubur. Saya bilang, panjenengan kalau pengen tahu kenapa saya mengatakan ziarah kubur itu haram, ada yang haram, ayo monggo kita duduk bareng. Nanti saya sampaikan dalilnya sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, saya terangkan secara bahasa, saya terangkan secara sababun nuzul, sababul wurudnya. Nanti akan ketemu kenapa kok ada yang mengatakan haram ini dan lain sebagainya. Dijawab, tidak akan ketemu Pak. Loh, kok tidak akan ketemu maksudnya apa? Karena pedoman kita beda. Maksud sampean pedoman kita itu beda apa maksudnya? Ternyata katanya kiai kita beda. Kiai itu bukan bukan pedoman tapi panutan. Namanya pedoman yang utamanya wa atiullah wa rasul, sudah, titik. Selama kita berpegang teguh pada dua hal ini, ada jaminan kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Saya bilang, Mas, aku ini diceluk Kiai Haji Muhammad Toha. Apa ketika saya itu tahu orang cantik tidak seneng? Seneng, Mas. Jangan kiai dijadikan pedoman utama. Kiai itu panutan. Tidak ngomong masalah keilmuan, tidak akan ketemu. Begitu tak tanya, kenapa tidak ketemu? Karena pedoman kita beda. Loh, pedoman kita itu kan Al-Quran hadis. Tidak, katanya kiai kita beda. Kiai wakeh kok sing doyan wedokan. Ini maksiat lho yo akeh. Makanya saya contohkan, aku lho diceluk Kiai Haji. Apa ketika melihat orang cantik tidak seneng? Saya seneng aku. Yang kedua, berdisiplin. Nah, berdisiplin ini saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada korelasinya dengan ketaatan. Kita ambil satu contoh, perang Uhud. Kalah itu gara-gara apa? Bala tentara tidak disiplin. Akhirnya banyak kita ketika kita umroh, kita ke Bukit Uhud, mengetahui syuhada Uhud, gara-gara 50 pasukan istilahnya pasukan khusus yang disediakan oleh Rasulullah, tidak mengikuti aturan Rasulullah. Karena apa? Terpengaruh dengan harta rampasan. 50 di bukit yang sudah disiapkan oleh Rasulullah, dalam keadaan kayak apapun jangan sampai meninggalkan tempat. Ternyata di bawah rebutan ghanimah. Mereka akhirnya turun ikut berebut. Tinggal 9 orang. Akhirnya ini perang Uhud, ini perang yang sangat menyedihkan Rasulullah. Karena apa? Keluarga Rasulullah banyak yang terbunuh. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair. Generasi-generasi yang sangat luar biasa, banyak yang terbunuh karena apa? Tidak mengikuti perintah Rasul. Jangan-jangan ketika kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, geruduk nang warkop. Coba setelah acara ini, setelah Jumatan,
panjenengan nanti teliti warkop-warkop di sekitar Darut Taqwa. Mereka yang main HP mungkin sedang judi online. Coba jenengan tanya, iku kira-kira wong Islam apa wong kafir, wong Kristen? Kalau kita ikuti Mekah Madinah 1 jam sebelum adzan di Masjidil Haram ditutup. Di sini 1 jam sebelum adzan ditutup. Ada jamaahnya. Ini perlu evaluasi diri kita itu. Sekarang sudah dipanggil oleh Allah ketika adzan, masya Allah. Lewas, klewes, tambah ke warkop. Karena itu yang ketiga adalah tidak tergoda dengan dunia. Dengan cara apa? Meluruskan niat. Motivator cinta syahwat itu ada di surat 3 ayat 14. Yuzujina linasi kubus syahwati, perempuan, anak, kendaraan macam-macam. Apalagi gerakan untuk memurtadkan kita sangat halus. Dengan dalih menolong, dengan dalih mengentaskan kemiskinan. Ini nanti khutbahnya agak panjang. Makanya sering saya ibaratkan godaan dunia yang akan menyesatkan kita itu sering saya ibaratkan seperti 3 angin berlomba untuk menjatuhkan seekor kera di atas pohon. Pertama angin puting beliung, yang kedua angin lesus, yang ketiga angin sepoi-sepoi. Ketika ada pertanyaan siapa 3 angin ini yang bisa menjatuhkan seekor kera di atas pohon, ternyata adalah angin sepoi-sepoi. Angin lesus bergerak, justru cengkraman kera tambah keras di atas pohon. Angin lesus juga demikian, tetapi begitu angin sepoi-sepoi membuat kera ngantuk yang pada akhirnya jatuh dari atas pohon. Boleh jadi saudaraku, godaan keduniaan yang akan datang kepada kita itu seperti angin sepoi-sepoi, tidak terasa. Kemudian yang keempat, bagaimana kita menyirami spiritual kita dengan selalu evaluasi yang amal-amal yaumi. Nah, ini akan habis bulan Muharram, saya hanya ingin mengajak, menyarankan mari kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari ibadah Ramadaniyah menjadi ibadah Robbaniyah. Mungkin ibadah kita itu sifatnya musiman, semangat hanya pada saat Ramadan, tapi di luar Ramadan sudah mulai kendor. Ayo kita hijrah dari Ramadaniyah menjadi Robbaniyah. Kita nanti mungkin selama ini kita itu semangat ibadahnya di bulan Ramadan, tetapi begitu mendengarkan khutbah ini kita hijrah ke ibadah Robbaniyah, ibadah sepanjang masa. Namanya sholat malam ya tidak hanya Ramadan tok, membaca Al-Quran tidak Ramadan tok, semangat jamaah tidak hanya Ramadan tok, di luar Ramadan pun akan tetap seperti itu. Ini harus dievaluasi. Kemudian yang kelima, menjauhi sikap ujub. Ujub itu apa? Perasaan senang bangga dengan apa yang dilakukan, sehingga apa? Menjadikan kesombongan itu akan menjauhkan keberkahan. Ini ada di Perang Hunain. Inti kalau saya cerita sejarah Perang Hunain jadi 1 jam ijen. Nanti panjenengan bisa buka di surat At-Taubah ayatnya 25 sampai 27. Itu tentang Perang Hunain. Gara-gara sombong karena pasukan umat Islam lebih banyak, akhirnya dikalahkan oleh Allah. Dari situ, belajar dari situ, alhamdulillah endingnya pun juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah menjauhi maksiat. Umar bin Khattab pernah menyampaikan ketika akan memberangkatkan perang, disampaikan kepada bala tentaranya, sesungguhnya yang sangat saya takutkan adalah dosa-dosa kalian, karena dalam dosa-dosa kalian akan dapat mencabut keberkahan.
Ini pesan Sayyidina Umar kepada bala tentaranya. Semoga dengan kita memahami 6 hal ini yang akan bisa mendongkrak keberkahan hidup kita, semoga sekali lagi kita bisa menjalankannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi jama'atina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi aulatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi warikatin wal amin. Assalamah wal barakah arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa ahlana dzurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli tilawatil Qur'an wa ahli tahfidzil Qur'an wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhil. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.